saatnya sholat duhur, bapak cari masjid. Itu baru anak istimewa. Begitu neneknya sakit, anaknya yang masih SMP sudah ambil air wudhu jam 9 pagi. Lalu ibunya berkata, "Kau mau sholat apa? Belum duhur ini nak." "Saya mau sholat hajat mendoakan nenek saya cepat sembuh." Itu baru anak istimewa. Ibu-ibu pernah dapat SMS begitu enggak? Belum. Lah, paling masuk SMS-nya, "Mak, kirimi saya pulsa." Ya, makanya Bu, tanggung jawab ibu mendidik anak. Saya bangga dan bersyukur punya orang tua tidak punya pekerjaan dan tidak punya sekolah, tapi alhamdulillah anaknya bisa dijadikan mubaligh. Amin. Kalau ibu besok-besok lihat di TV atau di YouTube ada orang ceramah mirip-mirip saya, itu saudara saya, kakak atau adik saya. Apa resepnya? Jangan berikan makan haram anak-anak kita. Istri yang baik, datang suaminya bawa duit, jangan langsung bangga dulu. Ucapkan dulu alhamdulillah. Yang kedua, langsung tanya suaminya, "Pak, biasanya cuma 2 juta. Kok 2,5 juta? Dari mana ini 500? Halal tidak?" Kalau halal, masuk. Kalau haram, bapak mau mencuri silahkan makan sendiri. Saya tidak mau beri makan anak barang haram. Mampu ibu? Mampu? Mampu ibu? Kalau 500.000 mampu, kalau 15 juta Ambil aja. bengkok mukanya sini. Yang kedua ibu, penyakit ibu-ibu sekarang anaknya dianggap beban. Anaknya dianggap beban. Akhirnya apa? Segalanya dikasih sama pembantu, segalanya dikasih babysitter, segalanya dikasih orang lain. Anaknya masih kecil kasih masuk PAUD. Apa itu sekolah usia dini? Apa sih? Akhirnya apa? 3 jam anaknya tiap hari sama gurunya. Bagus kalau gurunya memperhatikan akhlak. Sudah itu masuk lagi TK, masuk lagi SD. Akhirnya kapan anak-anak kita di rumah? Prihatin saya lihat anak-anak kita sekarang Pak. Cerdas memang, cantik memang, cerdas memang, tapi kurang ajar. Kalau anak-anak kurang ajar Pak, tidak ada gunanya kita cari nafkah kiri kanan. Ini kisah nyata. Sebelum Ramadan saya pergi umroh. Di Madinah saya membaca berita yang sangat menarik. Apa beritanya? Adik kakak berperkara di pengadilan. Kira-kira kalau di Karawang adik kakak berperkara urusan apa ibu? Urusan apa Pak? Warisan. Begitu juga di Sulawesi. Ternyata adik kakak yang berperkara di Timur Tengah ini, di Saudi Arabia, kakaknya menuntut adiknya dan adiknya menolak tuntutannya. Apa tuntutan kakaknya? Dia menuntut supaya hak asuh dan pemeliharaan ibu ada pada dia. Adiknya menolak. Saya lebih berhak dari kakak. Kakaknya berkata, saya lebih berhak. Kenapa kakaknya nuntut? Karena adiknya tinggal di pedalaman, fasilitas kesehatan tidak memadai, dan adiknya secara ekonomi lebih rendah dibanding kakaknya. Akhirnya masuk pengadilan. Hakim tidak bisa memutuskan. Akhirnya dipanggil itu ibu. Ibu, silakan ibu milih mana. Lalu ini ibu berkata, mohon maaf Pak Hakim. Andai saja anakku adalah mataku, maka kakaknya adalah mata kananku, adiknya adalah mata kiriku. Saya tidak bisa memilih kedua anak saya ini. Akhirnya hakim memutuskan diberikan hak asuh dan pemeliharaan kepada kakaknya dengan pertimbangan kenyamanan dan kemaslahatan ibu ini. Nah sekarang di Indonesia bagaimana? Ini kisah nyata juga enggak? Sulawesi Selatan. Kisah nyata. Saya lagi di mobil. Tiba-tiba majelis taklim nelpon saya, Ustaz, tolong datang cepat di rumahku Ustaz. Kenapa ibu? Menangis ini bu. Kenapa ibu? Kenapa ibu? Suami saya meninggal, saya tidak tahu mengurusnya. Mana anak-anaknya? Sibuk semua Ustaz. Saya datanglah ke rumah ibu. Saya kasihan, suaminya sudah terbujur kaku, istrinya menangis di depan jenazahnya. Lalu saya bilang, Bu, Tabe, mana anak-anaknya? Anak saya lagi merantau semua Ustaz. Mana nomor teleponnya? Saya teleponlah anaknya yang di Samarinda jadi pengusaha. Ini kisah nyata Pak. Saya telepon, Tabe Daeng, ada berita duka. Apa Ustaz? Meninggal bapak tak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu anak ini berkata, oh memang kasihan, sudah lama itu sakit bapakku. Jadi bagaimana? Ditunggu atau gimana? Dia bilang begini Ustaz, biar saya pulang bapak saya tidak akan berubah menjadi hidup. Tolong SMS saja nomor rekeningnya Pak Ustadz. Semua biaya pemakaman dan upah pengurusan jenazah saya transfer lewat rekeningnya Pak Ustadz. Tidak datang anaknya. Nauzubillah min zalik. Ini kisah nyata dan bisa jadi anak-anak kita juga begitu nantinya.
Ngapain Bapak Ibu sibuk cari duit, sibuk ngurus jadi inilah, jadi majelis inilah, jadi ketua inilah, kalau anak kita berantakan. Prestasi seorang ibu bukan menjadi pemimpin, tapi melahirkan pemimpin. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak, kurang apa mereka? Satu kurangnya, kurang ajar. Zaman saya kecil, jangankan bicara sama orang tua dengan kasar, melihat mata orang tua saja ketika berbicara kita sudah dianggap kurang ajar. Makan, meskipun sudah lapar sekali, mau makan, orang tua berkata, jangan dulu makan nak, kalau dosa, kalau sisa kau kasih bapakmu. Tapi sekarang apa kita lihat anak-anak kita? Makanya anak-anak kita cerdas, sarjana, banyak duitnya, tapi dicabut keberkahan hidupnya. Kenapa? Kurang ajar sama orang tuanya. Siapa yang salah? Orang tua. Tidak ada anak dilahirkan dalam keadaan menjadi pengedar narkoba. Tidak ada anak dilahirkan langsung jadi preman, tapi orang tuanya yang membuat dia seperti itu. Bagaimana anak kita mau soleh dan soleha, nama saja kita tidak bangga kasih nama-nama Islam. Masa kecil kita lagu-lagunya lagu Islam. Masa-masa kecil saya, lagu-lagunya ibu saya nyanyinya bagus. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya bilang, kenapa mak zaman jahiliyah? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Karawang atau Jakarta? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa bu? Mak, setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua RT atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Sekarang lagu-lagunya ibu-ibu apa? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Disambung anaknya, pulang-pulangku berbadan dua. Ini lagu-lagu anak-anak. Jadi dari lagu juga sebenarnya itu bisa mendidik anak-anak kita. Anak-anak sekarang, ibu-ibu apa tidak bangga ketika anak kita hafal Quran? Percayalah tidak mungkin anak kita bisa hafal Quran kalau ibunya hafal gosip. Di mana-mana penyakit ibu-ibu gosip. Rajin majelis taklim tapi gosipnya 2 jam. Pergi ke rumah majelis taklim itu fotonya tetangga pun masih dikomentari. Begitu masuk di rumahnya orang dilihat foto keluarga. Siapa ini? Istrinya cantik betul ya. Ya kalau ini yang gendut-gendut, suaminya enggak serasi. Coba semua mau dikomentari, fotonya tetangga mau dikomentari. Ini penyakitnya itu. 1 jam dengar pengajian, gosipnya 2 jam. Jangan harap mau berkah hidup. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, anak titip dengan sebaik-baiknya. Doakan anak kita. Ini resep ibu ya, resep. Ada doa yang diajarkan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Sangat pendek, sangat ringkas. Jadikan status. Jangan ibu-ibu statusnya yang galau-galau. Sudah tua masih update status kayak ABG. Biar pergi makan bakso tulis juga OTW makan bakso. Masalah buat gue. Sudah ada cucunya majelis taklim 3 tahun statusnya yang aneh-aneh. Sudah tua masih pakai behel. Sudah tua masih kawat gigi. Belum rontok. Cuma nauzubillah min zalim. Katanya majelis taklim, tapi kalau pergi pengajian jilbabnya susah betul. Untung alhamdulillah majelis ulama sudah keluarkan fatwa. Hijaber haram. Banyak ibu-ibu majelis taklim tidak sholat gara-gara jilbab. Iya. Saya ini alhamdulillah Allah takdirkan saya ceramah-ceramah ke negara-negara tetangga. Saya ke Malaysia, jilbabnya ibu-ibu sana gampang. Seketiga saja cepitnya 1 selesai. Brunei juga begitu, Filipina Selatan juga begitu, Arab Saudi juga begitu. Begitu masuk di Indonesia jilbabnya ibu-ibu la haula wala quwata illa billah. Talinya saja 3 meter itu Pak, diikat di leher. Pentilnya 14.
penitinya 17. Ada di sini kayak kering-keringnya di sini. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Akhirnya karena diikat lehernya susah goyang. Pakai lagi rok yang pendek. Pergi pengantin, dia bilang suaminya, seburu-buru ibu, tunggu sebentar pak, jangan tiba waktu sholat, hayalah sholat. Dia bilang suaminya, pergi sholat ibu. Bapak sadar dong. Saya suruh kau sholat. Sadar dong. Kenapa? Kau ndak lihat ini jilbab saya 2 jam ini dipakai. Gara-gara jilbab dia ndak sholat. Jangan sampai majelis taklim begitu di sini. Ya. Nauzubillah min zalik. Boleh ibu dandan, tapi jangan gara-gara dandanan ibu tidak sholat. Silakan bermajelis taklim, tapi jangan hanya mempercantik pakaian. Apa guna majelis taklim kalau pulang tidak ada perubahan akhlak? Majelis taklim sudah 3 tahun tapi masih suka gosip. Majelis taklim 3 tahun tapi tidak rajin mengaji tiap hari. Majelis taklim yang baik, begitu masuk pengajian dia ada perubahan akhlak. Ya, jelas ibu ya? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat kepada Pak Fajar dan ibu. Kita tentunya berdoa mudah-mudahan beliau menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan kembali dengan selamat dan bisa mengamalkan haji, ibadah-ibadah haji, praktek-praktek ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita yang belum sempat ke sana, mudah-mudahan Allah segera memanggil kita, mengabulkan keinginan kita, dan jangan lagi ada berkata saya belum mendapat panggilan. Semua orang Islam sudah mendapat panggilan, yang ada adalah niat besar kita untuk menunaikan ibadah haji. Kalau sudah ada niat besar, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Ana inda sonni abdibi. Saya sih tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka mampu, maka aku berikan kemampuan kepada mereka. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk sahibul bait. Ila hadat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Kiai Haji Dr. Dasad Latif SSAG MMC, adalah Ketua Ikatan Budaya Profesional Makassar Sulawesi Selatan, juga sebagai dosen FISIPOL. Mohon doakan berkat dari ibunda tercinta Bapak Fajar sampai saat ini bisa menjadi seorang yang besar seperti ini. Itu adalah berkah dari ibunda tercintanya. Mungkin ayahnya sudah tiada, mudah-mudahan beliau almarhum melihat adegan peristiwa yang sakral ini disaksikan oleh kita semua. Permohonan cium pipi kanan, pipi kiri ibunda tercintanya Bapak Fajar, peluk ibunya, ucapan mohon maaf yang sebelumnya. Inilah sosok figur yang melahirkan Bapak di dunia tanpa lelah, tanpa letih. Beliau mengurus, mendidik menjadi besar, seorang besar Bapak Fajar. Cium pipinya, cium keningnya, dan juga Ibu Salita kepada mertua yang tercinta, berikan ketamat juga mohon doa restunya yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercintanya. Juga peluk ibunda tercintanya, cium pipi kiri kanan dan keningnya. Kepada kakak-kakaknya, mana kakak-kakaknya, adiknya, juga berikan Ibu Kemi juga sebagai ibunda tercintanya dari Serina. Berikan kata maaf yang sedalam-dalamnya. Juga mohon doa restu kepada orang tua. Tanpa orang tua kita tidak ada dunia. Inilah berkahnya orang tua sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Juga pada ibu, subhanallah luar biasa. Mudah-mudahan beliau perjalanan menuju ke suci mengemuka rumah Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, kembali ke tanah air suci Indonesia dalam keadaan tidak kurang suatu.
sesuatu apapun. Kepada ibundanya juga memberikan salam, memberikan sungkeman. Saudara-saudara tercintanya dulu yang dengar silakan. Kepada Ibu Pajar memberikan kepada Ibu Serlita. Setelah keluarga terbesar sudah memberikan doa dan memberikan maaf, maka Bapak Pajar dan Ibunda Serlita untuk berdiri di depan mendampingi ibunda, karena seluruh yang hadir diwakilkan diawali oleh para ketua, para tokoh masyarakat, oleh Bapak Kiai memberikan selamat. Dan silakan kepada Ibu Serlita untuk berdiri di samping kanan Bapak Pajar, di samping kiri Ibu Serlita. Ya, Ibu Pajar, Bapak Pajar di sebelah kanan. Sebelah kanan. Berdiri di situ. Ya, silakan kepada Bapak Kiai, seluruhnya Pak Serlita pergi melakukan ibadah haji barangkali. Di antara keluarga kami ada yang berbuat salah, tolong tegur-tegur, tentunya dengan teguran yang penuh kasih sayang. Semuanya berbaris dengan tartil, tidak terburu-buru, semuanya dengan rapi. Setelah bersalaman mendoakan langsung menuju meja hidangan yang sudah disediakan oleh Syuhul Hajah. Semuanya perlahan-perlahan, tidak terburu-buru, tidak dorong-dorongan. Silakan. Dan dari saya selaku pembelajar Aisyah Saudin, apabila banyak kekurangan-kekurangan mohon dilukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji yang sempurna dan berziarah ke kota Madinah, pergi haji dalam Mekah dan berziarah ke kota Madinah, ucapkan salam di maqam Nabi agar Serlita bisa kembali, ucapkan salam di maqam Nabi agar baik Allahumma kalam baik innal hamda wa ni'matala wal mulka la sarika la innal hamda wa ni'matala wal mulka la sarika la. Berapa banyak jamaah haji mereka wafat di tanah suci. Berapa banyak jamaah haji mereka wafat di tanah suci saat berjuang di jalan ilahi surganya Allah pasti menanti. Berapa banyak jamaah haji mereka wafat dan kembali. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hajaru mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Allahumma
walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tinggallah anakku sayang, tinggallah sanak, tinggal saudara. Doakan ibu serta rombongan panjang umur, segera berjumpa. Tinggalkan ayah serta rombongan panjang umur, segera berjumpa. Let's all sing, sing, sing. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your